Rombongan rider dan kru MotoGP akhirnya tiba di Lombok, menyusul sejumlah pebalap yang sudah berada di sana. Mulai dari Viñales, Rins, Jack Miller, Andrea Dovizioso, serta Alex sampai Marc Marquez. Saat tiba di Bandara Internasional Lombok, sebagian rider masih menyempatkan diri untuk melayani penggemar dan awak media. Here in front all of you, I'm really excited to start. This is the second time that you've been in Lombok. How do you feel? Good, good. Always is a pleasure. Every time the people is more and more involved with MotoGP, and this is something really nice. I'm so happy to be here in Lombok. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Pihak Grand Prix Association (MGPA) memastikan seluruh pebalap dan kru sampai hari ini di Lombok. Sebagian rider akan menguji aspal lintasan yang baru dan latihan bebas pada Jumat. Sebelum sampai di Lombok, 20 pebalap berada di Jakarta melakukan parade MotoGP dilepas Presiden Joko Widodo. Kehadiran pebalap di ibu kota menambah semarak menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia. Kita tunggu aksi seluruh para pebalap menggilas aspal sirkuit 20 Maret nanti. Tim Liputan Kompas TV. Ya, kita lanjutkan dialog kita dengan Pak Usman dan juga Pak Ari. Pak Ari, saya mau tanya nih, dengan aspal baru kita, apakah sudah dicoba sama para pembalap? Kalau pembalap belum, karena besok jadwalnya kan baru official atau free practice ya, mulai jam 9 dan 8.30 besok akan dilakukan track inspection. Tapi hari ini, tadi jam 12.30 sampai 14.15 kita udah lakukan track inspection test dengan kendaraan motor dan mobil. Jadi tes kita atau sirkuit kita, aspal kita dijajal tadi dengan peralatan elektronik ya. Terus tadi 14.30 hari ini kita lakukan track safety inspection, jadi keselamatan dari track kita dites, dan sorenya itu seru banget tadi sore 14.30 sampai jam 16 para pembalap itu turun ke aspal untuk mereka berjalan kaki melihat sirkuit dan track tentunya untuk familiarisasi dengan kondisi saat ini. Berarti lulus tidaknya untuk aspal baru kita baru ketahuan besok atau gimana Pak? Sejauh ini belum ada pendapat negatif ya, jadi saya pikir semua masih on track dan besok kita akan mulai dengan free practice. Ya, semoga on track. Saya ke Pak Usman kalau gitu. Pak Usman, kemarin kan juga sempat mengatakan soal infrastruktur telekomunikasi 5G. Semua sudah aman di sana terpasang? Ya, sudah aman. Operator seperti Telkomsel, kemudian XL itu juga sudah menyiapkan 5G, ya 5G, dan tadi kami membaca komentar seorang wartawan dari Irlandia yang meliput MotoGP Mandalika mengatakan puas dengan kecepatan ya 5G, dan dia mengatakan wah di negara saya kalah ini kecepatannya internetnya begitu. Dan memang kami harus menyiapkan ini semua bukan hanya buat media, misalnya untuk mengirim berita, untuk berkomunikasi ya dengan kantor pusatnya, tetapi juga untuk para pembalap dan para penonton juga. Ya, para penonton pasti kan akan mengupload di media sosial bahwa mereka nonton MotoGP. Ini harus kita jamin fasilitas atau infrastruktur komunikasinya begitu. Oke, tapi gini, ngomong-ngomong soal bagaimana orang mempublikasikan konten saat berada di Lombok. Pak Usman, kan kita tidak bisa menutup mata beberapa waktu yang lalu misalnya banyak hoax bertebaran ya, misalnya katanya wartawan positif lah dan ternyata itu nggak benar. Nah, bagaimana upaya mitigasi hal itu tidak terjadi ke depan? Iya, kami terus mengontrol konten-konten media, mengawasi dalam arti melihat apakah ada hoax atau ada katakanlah konten-konten negatif yang tidak benar begitu, dan kemudian kita akan melakukan kontra narasi. Ya, kalau itu sudah pada tingkat hoax ya tentu saja akan kami take down ya. Bahkan tadi dari Kementerian Menko Marinvest ya sudah meminta wartawan, meminta media ya untuk menulis berita secara fair. Ya, misalnya kayak seperti kemarin dibilang sirkuit Mandalika kebanjiran, padahal kan bukan itu gitu loh. Ya, banjirnya di tempat lain sebetulnya. Nah, ini juga tadi diimbau oleh pejabat dari Kementerian Koordinator
kemaritiman dan investasi. Oke, baik. Saya ke Pak Ari, kalau begitu Pak Ari, kalau kita lihat untuk beberapa waktu belakangan ini itu banyak sekali yang ngantre penukaran tiket gitu. Nah, sejauh ini mungkin bisa dijelaskan soal alur pengaturan penonton di sirkuit nanti. Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi waktu World Superbike kemarin, kita itu membuka penukaran tiket. Jadi tiket yang sudah dibeli itu ditukar menjadi gelang. Jadi waktu World Superbike, pengalaman kita atau lesson learn kita melakukan penukaran tiket itu on the day of the event. Jadi di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi karena MotoGP ini membludak, ramai, maka mulai tanggal 16 kemarin kita mulai membuka penukaran tiket di beberapa tempat ya. Ini tujuannya sebetulnya untuk mengurangi tekanan nanti pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi ini nanti kalau yang sudah mendapatkan gelang, mereka tidak usah lagi ngantri, tinggal nanti begitu sampai di sirkuit, mereka tinggal scan Peduli Lindungi. Jadi pesan saya pastikan aplikasinya sudah terinstall karena besok akan kita scan begitu masuk. Kira-kira seperti masuk ke shopping mall, Mbak, kalau di Jakarta. Scan sebentar, lalu setelah itu mereka sudah bisa menikmati pertunjukan. Oke, baik. Saya minta closing statement singkat saja menutup dialog kita. Mungkin ke Pak Usman dulu, baru ke Pak Ari. Ya, baik. Saya beberapa kali mengatakan bahwa penyelenggaraan MotoGP Mandalika adalah momentum kita untuk melakukan nation branding ya. Jadi saya kira masyarakat Indonesia mari kita saksikan baik secara langsung maupun tidak langsung penyelenggaraan MotoGP dan kemudian mengabarkan secara positif dan optimistis penyelenggaraan MotoGP ini bahwa ya negara kita adalah negara besar, negara yang mampu menyelenggarakan event-event internasional seperti MotoGP Mandalika ini. Oke, baik. Pak Ari, silakan singkat saja. Terima kasih. Saya nyambung aja dari Pak Usman, Nation Branding. Saya pastikan logo Wonderful Indonesia sudah terpasang, Mbak, di beberapa tempat dan ada satu tikungan yang gede banget, ada logo Wonderful Indonesia-nya. Jadi kita bawa Nation Branding kita besok akan disiarkan di lebih dari 204 stasiun TV di seluruh dunia. Lalu Tourism Effect Mandalika sekarang sudah mendunia, 5 destinasi super prioritas. Mudah-mudahan dunia mengenal segera gitu ya, bukan hanya Indonesia secara keseluruhan tapi juga Mandalika. Dan terakhir multiplier effect tadi yang disinggung oleh Pak Usman, ekonomi dan bagaimana masyarakat bukan hanya menikmati pertunjukan tapi mendapat dampak ekonomi yang luar biasa, baik itu dari tenaga kerja, dari transaksi yang terjadi selama event ini, dan harapannya ke depan investasi bisa meningkat. Ya, kita harapkan MotoGP 2022 berjalan baik dan nanti dampaknya tidak cuma saat event ini berlangsung tetapi juga setelahnya membangun Lombok. Terima kasih Pak Ari, Pak Usman atas waktunya di Kompas Bisnis. Sampai jumpa, selamat malam.